materi keselamatan pertambangan akan disampaikan oleh Kasubdit Keselamatan Pertambangan. Dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Theo, ya, Ibu Theodora Oktaviana. Ibu Theo, bisa di unmute, Bu Theo. Halo, semangat pagi Bu Theo. Halo, ya. Oke, sekarang udah masuk ya. Ini pembicaraan yang paling cantik kita hari ini ya. Yang tadi ganteng-ganteng, sekarang yang cantik. Ibu Theo ini luar biasa sekali ya. Beliau di keselamatan pertambangan dan beliau itu S1 dan S2-nya itu teknik geologi. Jadi inline pendidikan S1 S2-nya di geologi dan sekarang di keselamatan pertambangan dan sebagai inspektur tambang. Saya pikir ini sangat luar biasa dengan pemahaman tambang, kemudian keselamatan pertambangan akan menjadi sangat relevan sekali. Kepada Ibu Theo, saya tidak akan memperkenalkan terlalu panjang lebar ya. Tapi ini luar biasa, beliau berkarirnya jadi inspektur tambang mulai dari pratama muda ya. Kemudian pendidikan juga inline. Kepada Ibu Theo, kami persilahkan Bu. Ya, terima kasih Pak Alwahono. Sebelumnya saya menyapa dulu Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Saya mohon izin sebelumnya kepada Direktur APKPI Bapak Alwahono dan rekan-rekan di sini, mungkin ada KTT dan para pejabat HSE di masing-masing perusahaan tambang. Dan saya mau menyapa khusus Pak Eko Gunarto. Saya sudah lama tidak bertemu dengan beliau. Salah satu pejabat yang membuat saya kecemplung di K3 sebenarnya. Jadi, terima kasih Theo. Ya, apa kabar Pak? Ya, luar biasa baik. Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya mohon izin untuk dapat menyampaikan beberapa materi tentang keselamatan pertambangan yang lagi update di tahun ini. Terkait dengan regulasi yang secara baris besar sudah disampaikan oleh Ibu Lana Saria, Ibu Direktur. Ada beberapa hal yang kembali saya tekankan di sini karena kaitannya 185 itu baru terbit di tahun lalu, memang 2019, dan ini adalah pengganti dari yang sudah bertahun-tahun, sekitar dari tahun 95 sampai 2019 itu Kepmen 555 yang menjadi kitab sucinya K3 di pertambangan, dan akhirnya kita terbit Juknis khusus untuk petunjuk teknis untuk pengelolaan keselamatan pertambangan. Jadi ada hal-hal yang sifatnya pengaturan baru, mungkin tidak terlalu detail yang akan saya sampaikan pada hari ini karena keterkaitannya dengan ketersediaan waktu, dan mungkin di webinar selanjutnya mungkin akan ada sesi khusus ya Pak Alwahono ya. Ya, oke. Jadi saya izin share screen. Ini sudah cukup jelas ya? Jelas Bu. Oke. Ya, sebenarnya saya hari ini tuh cukup mendadak atau agak deg-degan nih, karena memang di sini asosiasi ini banyak Bapak Ibu yang jauh lebih berpengalaman di bidang keselamatan pertambangan, dan tentunya hari ini juga saya menyampaikan salam dari Pak Warid Nurdiansyah dan Pak Dwinanto Herlambang yang mohon maaf tidak dapat menjadi narasumber di forum ini karena ada hal-hal yang harus dilakukan demi keselamatan pertambangan kita tentunya. Jadi ada FGD, juga ada beberapa forum diskusi dengan beberapa perusahaan tambang, karena kaitannya sekarang COVID-19, jadinya banyak hal malah lebih sibuk karena kita jadi semuanya apa-apa lewat Zoom. Jadi harus dibagi waktunya, bagi waktu Zoom-nya, bagi waktu webinarnya, seperti itu. Oke, saya lanjut aja. Jadi untuk keselamatan pertambangan,
sebenarnya kita tahu bahwa karakteristik pertambangan memang sektor yang padat modal, padat teknologi, risikonya besar dan spesifik dan dinamis. Sehingga dalam hal ini kita perlu adanya regulasi dan sistem manajemen khusus. Dan sebelum saya lanjut untuk regulasinya seperti apa, kita mau melihat bagaimana performance safety di Indonesia pada tahun ini. Data kecelakaan tambang dari tahun 2015 sampai dengan 2019 ini memperlihatkan ini jumlah kecelakaan tambang yang ringan, berat, dan mati. Jadi begini grafik yang cenderung fluktuatif, tapi jumlahnya terus memberikan kontribusi bagi kami untuk mengevaluasi apa-apa saja yang kami bisa tambahkan untuk dikebijakan secara regulasi. Dan data kekerapan FR nasional tahun 2015 sampai 2019 secara signifikan sebenarnya menurun, namun di tahun 2019 mengalami peningkatan kembali. Begitu juga dengan data keparahan kecelakaan atau SR, juga pada tahun 2019 kami sangat menyayangkan meningkat kembali. Lalu setelah 2019 bagaimana dari 2019 ini sampai 29 September 2020 dari data kami ada di kecelakaan ringan berakibat cedera ringan ada 27 kasus dan cedera berat 79 kasus. Dan sampai saat ini ada yang berakibat mati ada 12 kasus. Sehingga bisa digambarkan seperti ini chartnya, dan berdasarkan data itu sekitar 66% atau didominasinya oleh perusahaan tambang dengan komoditas mineral. Dari 118 kasus tersebut. Dan kalau misalnya kita menganalisis dari data tersebut, korban kecelakaan lebih banyak terjadi di perusahaan jasa kontraktor atau inti, dan kedua baru terjadi di pemegang izinnya atau ownernya. Nah, hal ini yang tentu menjadi evaluasi bagi kami bahwa ada sistem-sistem yang kaitannya lebih koordinasi dengan kontraktor itu sangat diperlukan. Begitu juga dengan pengalaman kerja korban kecelakaan, itu didominasi korbannya itu yang pengalaman kerjanya baru di bawah 3 tahun. Waktu kecelakaannya juga terjadi lebih banyak di di shift pukul 6 sampai 12 siang. Dan lebih banyak terjadi di hari Senin dan Jumat. Jadi ini bisa juga jadi evaluasi buat kita semua, bahwa biasanya saat memulai minggu baru seperti hari Senin setelah weekend, atau mau mulai weekend di akhir Jumat, itu biasanya tingkat kesadaran para pekerja itu berkurang, sehingga banyak sering terjadi kecelakaannya di hari tersebut. Dan untuk lokasi kecelakaan, itu banyak terjadi di pengelolaan dan atau pemurnian, jadi fasilitas di olah murni, lalu di jalan tambang, dan bengkel. Untuk bengkel, makanya bisa terlihat bahwa memang jenis kecelakaannya lebih banyak yang terbentur dan terjepit. Hal ini tentu membuat kita mengevaluasi bagaimana apa jabatan korban kecelakaan apa saja, yaitu ternyata didominasinya oleh mekanik, lalu operator, kemudian disusul oleh pengawas. Hal ini sangat ini buat kita semua bahwa ternyata pengawas pun yang seharusnya bertindak sebagai pengawas, tetapi dia menempati jabatan ketiga. Posisi ketiga paling sering terjadi kecelakaan menimpa pada jabatan pengawas, seperti itu. Ini kan sangat ini buat kita menjadi pelajaran buat kita bahwa pengawas yang harusnya mengawasi tetapi malah jadi korban. Dan untuk sumber kecelakaan
itu banyak terjadi akibat perkakas kerja mekanik, elektrik, perkakas kerja manual, dan alat angkut material. Tindakan tidak aman seperti apa sih yang biasanya menjadi faktor terjadinya kecelakaan? Ternyata dominasinya itu bekerja dengan posisi tidak benar dan tidak mengikuti prosedur kerja. Berarti ini evaluasi buat kita bahwa sebenarnya kita sudah membuat prosedur kerja yang baik, yang sudah cukup sesuai dengan hasil manajemen resikonya, tetapi saat kita tidak mengikuti, saat pekerja tidak mengikuti prosedur kerja, inilah yang menjadi sumber utama, faktor utama terjadinya kecelakaan di kecelakaan-kecelakaan evaluasi terakhir ini. Kedua itu adalah bekerja dengan posisi tidak benar. Nah ini tentunya di prosedur kerja ada juga terkait dengan bagaimana posisi bekerja yang baik, tetapi tetap tidak diindahkan oleh pekerja sehingga terjadilah kecelakaan. Untuk kondisi tidak aman, ini kita sangat menyayangkan bahwa kondisi tidak aman bagi untuk yang menjadi faktor terjadinya kecelakaan, seperti pengaman dan pelindung mesin tidak lengkap, perkakas atau peralatan tidak layak, dan alat atau sistem pengamanan yang tidak ada atau tidak lengkap. Ini sangat disayangkan karena seharusnya perusahaan atau dalam hal ini pemegang izin usaha pertambangan atau kontraktor tidak menyediakan perkakas yang sesuai dengan standarnya. Sehingga dari inilah yang menjadi faktor terjadinya kecelakaan pada faktor kondisi tidak amannya. Untuk faktor pribadi, ini juga yang paling banyak itu karena kurang pengetahuan dan kurang keterampilan. Ini menjadi evaluasi bagi perusahaan bahwa mungkin sistem diklat yang telah dilakukan oleh perusahaan masih kurang mumpuni sehingga faktor-faktor ini masih menjadi kontribusi utama dalam terjadinya kecelakaan. Begitu juga dengan faktor pekerjaan, sehingga itu program pendidikan pelatihannya belum memadai, standar kerjanya kurang, dan bahaya pekerjaan belum teridentifikasi dengan baik. Nah, ini tentunya menjadi PR buat kita semua, bagaimana nanti ke depannya kita melakukan program-program selanjutnya agar kecelakaan yang sama tidak terjadi lagi. Oke, itu dari keselamatan kerja, dari data keselamatan kerja kita. Untuk yang kedua, saya mau menyampaikan tentang bagaimana sih permasalahan kesehatan tenaga kerja pertambangan di Indonesia. Jadi dalam kita melakukan rekapitulasi data dari 2017 sampai 2020. Sebelumnya memang pernah terjadi dari 2015, tapi ini kita rekapitulasi dari 2017 yang menyatakan bahwa memang kejadian akibat penyakit tenaga kerja ini semakin meningkat. Tentunya dikarenakan dengan gaya hidup kita yang sekarang berbeda dengan gaya hidup yang sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Sekarang orang lebih banyak yang malas gerak, orang lebih banyak makan enak, jadinya kejadian yang didominasinya ini jadinya oleh cardiac arrest atau henti jantung. Di 2017 ada 3 kasus, 2018 ada 7 kasus, 2019 13 kasus, dan sampai dengan per September ini sudah ada 11 kasus kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Nah, perlu jadi catatan buat Bapak Ibu sekalian, kejadian akibat tenaga kerja memang ini adalah penggolongan baru di bidang pertambangan, bukan saja hanya kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya dan penyakit akibat kerja. Dimulai dari tahun 2018 kita mengenal dengan kejadian akibat penyakit tenaga kerja ini, dikarenakan ada hal-hal yang sifatnya pekerja tambang meninggal secara tiba-tiba, tapi bukan karena penyakit untuk paparan lingkungan kerjanya, tapi lebih ke arah bagaimana pekerja itu memang sudah mempunyai penyakit.
Dari hasil kejadian akibat penyakit tenaga kerja yang terjadi, ada beberapa yang kita lakukan investigasi, inspektur tambang untuk datang ke lapangan untuk melakukan investigasi. Dari hasil analisisnya dapat disimpulkan secara general ini ya Pak ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu kaitannya dengan rekrutmen, jadi seharusnya nih, jadi tindakan pencegahan saya membaginya menjadi ada 4 step. Jadi dari masing-masing step ini seharusnya jika misalnya berefektif, berlangsung dengan efektif, tentunya ke depannya itu dapat dikurangi risiko-risiko yang kira-kira akan terjadi kejadian akibat penyakit tenaga kerja ini. Yang pertama, pekerja saat mulai bekerja, dia kan ada proses rekrutmen. Jadi harus ada MCU atau pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan kesehatan awal. Dari situ perusahaan akan menempatkan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Tentunya pasti yang awal memang dari penempatan adalah bagaimana kompetensi orang tersebut. Nah, dari situ Bu Theo, tinggal 2 menit ya Bu Theo. Oh ya, oke, saya percepat. Oke, dari penempatan itu dan dia sudah mulai bekerja, lalu saat mulai bekerja ada pemeriksaan kesehatan berkala, lalu ada bagaimana cara dia gizinya, higienisasi dan sanitasinya, sampai saat dia melakukan aktivitas pekerjaan ada 2 faktor yang bisa menjadi faktor pemicu terjadinya penyakit tersebut. Bisa dari jam kerjanya, fatigue manajemennya seperti apa perusahaannya mengelola, atau lingkungan kerjanya yang bisa menjadi faktor pemicu inisiasi penyakit itu terjadi. Lalu jika misalnya pun telah terjadi seperti kayak KDKRS atau serangan jantung, misalnya seperti serangan jantung, ERT dan proses evakuasinya ini juga sangat berperan. Apakah dapat menyelamatkan si pekerja ini sebelum mencapai melewati golden time-nya. Oke, saya percepat. Ini yang tadi tentang peraturan sudah dijelaskan sama Bu Lana, bahwa sekarang kita ada Kepdirjen 185, lampiran 1 dan 2. Dan lampiran 1 kaitannya dengan K3 dan KO, dan lampiran 2 kaitannya lebih pada penilaian dan pelaporan SMKP. Lalu untuk pengelolaan keselamatan kerja terbagi, ini bisa langsung dibaca di 185 aja ya Pak, bagaimana manajemen resiko yang harus mengidentifikasi dari komunikasi konsultasi, penetapan konteks, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, sampai akhirnya dipantau dan pemantauan dan peninjauan lalu buahnya itu adalah program keselamatan kerja, nanti ada pendidikan pelatihan, bagaimana ini ada pengaturan baru bagaimana mengidentifikasi TNA-nya seperti itu, kampanye, administrasi, dan bagaimana manajemen keadaan darurat, inspeksi keselamatan kerja, dan penyelidikan kecelakaan. Untuk pengelolaan kesehatan kerja, yaitu ada program kesehatan kerja yang tentunya masih menjadi dasar adalah program kesehatannya dari 4 pilar, yaitu promotif, preventif dan kuratif, dan rehabilitatif. Kita juga ada higienisasi dan sanitasi, mohon maaf ini. Pengelolaan ergonomi yang harus ada antisipasi, penilaian, evaluasi, dan pemantauan. Lalu ada pengelolaan gizi kerja dan diagnosis PAK. Lalu untuk pengelolaan lingkungan kerja, pengelolaan lingkungan kerja kita membagi ada beberapa aspek yang ini ada di program RKB juga, Bapak Ibu bisa tahu bahwa dilakukan dengan cara antisipasi, pengenalan, pengukuran, evaluasi, dan pencegahan. Mohon maaf ini slide-nya bergerak sendiri. Pencegahan, pengendalian bahaya dan resiko di lingkungan kerja. Dan dari K3 ini KO-nya ada
12 aspek yang seperti kita ketahui di 185. Bapak Ibu bisa baca di 185, lalu di SMKP ada 7 elemen. Ini sudah terlebih dahulu disampaikan oleh Bu Lana, bahwa memang di 185 ini di elemen 5 ada pemantauan evaluasi dan tindak lanjut, ada perbedaan dengan permen sebelumnya, dan elemen 7 ada tinjauan manajemen dan peningkatan kerja. Nah, untuk sinergi dan setiap stakeholder, jadi peran pemerintah dalam kemarin baru ada penghargaan untuk khusus keselamatan sendiri dan GMP. Lalu di tahun ini karena keterbatasan COVID-19 kita ada FGD. Jadi jika ada perusahaan-perusahaan yang nilai SMKP-nya atau laporannya terkendala, kami mengundang untuk melakukan forum group discussion untuk bagaimana sih penerapan SMKP di perusahaan tersebut. Kenapa pelaporannya belum sesuai, jadi kita melakukan komunikasi sehingga kedepannya perusahaan tersebut dapat compile dengan laporan internal auditnya yang dilakukan oleh sendiri. Dan kami selaku pemerintah berharap bahwa peran perusahaan tambang ada dukungan manajemen dan pembinaan pengawasan mitra kerja, dengan cara juga melakukan manajemen risiko yang akhirnya menjadi prosedur dan standar, dan itu menjadi peran pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap compile dari prosedur dan standar tersebut. Ini komitmen konsisten resistance ini yang kita harapkan bahwa perusahaan tambang dapat tetap komitmen, tetap konsisten, dan jika ada kendala tetap resistance. Dan terakhir Pak Walhono, mohon maaf. Jadi sinergi stakeholder. Jadi ini di sini saya sampaikan bahwa karena ini adalah forum APKPI, kami sebagai pemerintah sangat berharap agar seperti asosiasi APKPI ini dapat terus bersinergi dengan kami pemerintah, dapat menjadi asosiasi yang memberikan input bagi kami, di mana saya tahu bahwa asosiasi ini menjadi wadah bagi perwakilan-perwakilan para perusahaan tambang, sehingga praktisi safety ini dapat memberi input bagi kami untuk bagaimana pembelajaran dan informasi saling tukar-menukar agar kedepannya kita bisa bersinergi dengan baik dan keselamatan pertambangan di Indonesia ini dapat terwujud sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. Seperti itu saja karena keterbatasan waktu, dan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan hal detail nanti akan disampaikan selanjutnya. Terima kasih kesempatannya Pak. Oke Bu Theo, terima kasih yang sudah luar biasa dan runtun. Jadi memang pengendalian kecelakaan sebenarnya secara regulasi tadi dari Bu Theo sudah menjelaskan ada, tapi statistik kecelakaan kita tetap masih tinggi, yang perlu upaya kita bersama-sama bagaimana mencegah terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Terima kasih Bu Theo sekali lagi yang sudah sangat runtun menyampaikan materi ini.